Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah hazinallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu, bersua, bertatap muka dalam media ini. Tentu saja kita berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan kebodohan, dan juga kita berharap dengan adanya media ini, dengan belajar Islam yang baik dan benar, kita bisa membela agama Islam dengan yang sebenarnya. Salawat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang masuk pelajaran yang ke-330. Itu hal-hal yang berkaitan dengan mimpi. Ya, ar-ru'ya wa ma yata'allaqu biha. Hal-hal yang berkaitan dengan mimpi. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, mimpi merupakan bunga tidur ya, yang tidak bermudarat sedikit pun juga pada kehidupan kita. Ya. Nanti kita akan bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah ini. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya tidur itu adalah akhul maut. Tidur itu adalah saudara kematian. Ya, ketika tidur sebagian ruh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan ya di dalam mimpi kita sesuatu. Ya, bisa berupa kabar gembira kah, bisa berupa melihat Nabi kah sallallahu alaihi wasallam, atau yang lainnya. Yang ini kalau terjadi merupakan busyra, ya, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga yang kita lihat dalam tidur berupa mimpi yang buruk. Ya, ini dari syaitan yang disebut dengan al-hulmu. Ya, nanti kita akan baca hadisnya berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, dalil-dalil yang berkaitan dengan mimpi tentu saja dari Al-Qur'an. Kita baca dari surat Ar-Rum. Ya, surat Ar-Rum ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar." Ya, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah manamukum bil-lail. Ya, kalian tidur di malam hari, wan nahar, dan juga di siang hari. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada hambanya dalil tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu tidur di waktu malam atau di siang hari untuk menghilangkan kepenatan, untuk menghilangkan keletihan, ya. Sehingga orang yang tidur itu tidak akan merasakan sesuatu seperti mayat, ya, seperti mayat. Orang tidur seperti mayat, tidak merasakan sesuatu. Hatta yastaiqidho, sampai dia bangun. Makanya berlaku hukum orang yang tidur itu tidak berlaku taklif, tidak ada beban taklif. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Rufiyal qalam an salasin, pena diangkat dari 3 orang, diantaranya apa? Anin naim hatta yastaiqidho, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Kalau misalnya ada orang tidur seminggu, sepekan, subhanallah, berarti nggak ada beban taklif, nggak ada beban sholat bagi dia. Benar nih, tidur beneran ya, bukan tidur bohongan, bukan tidur koma, bukan bukan sakit, dia benar-benar tidur. Ya, ada orang tidur sampai 2 hari, mungkin keletihan kerja pagi, siang, malam, 3 shift langsung diambil, pulang-pulang langsung pelatihan luar biasa, tidur nggak kerasa sampai 2 hari misalnya, contoh. Berarti dia selama 2 hari tidur tersebut tidak ada beban taklif. Emang benar-benar tidur dan bukan disengaja, bukan.
Ya, orang yang tidur seperti orang mati beneran, tidak merasakan sesuatu. Sudah dibangunin, sudah berbagai macam cara agar dia bangun, nggak bangun-bangun juga. Ya, qadarullah wa masya'a fa'al wa ma lam yasha' lam yakun. Sehingga dia tidak merasakan sesuatu sampai dia bangun. Ini merupakan dalil tentang keutamaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Allah yang menjadikan dia tidur. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menjadikan dia bangun. Ketika tidur sebagian ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah kembalikan. Makanya kita mengucapkan setelah bangun tidur alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana, setelah kami tidur, setelah kami mati, maksudnya tidur ya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kita kembali. Oleh karena itu ini tanbih, dan juga ayat ini merupakan dalil peringatan bahwasanya nanti akan ada yaumul ba'ats, akan ada nanti hari kebangkitan. Hari kebangkitan, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan baca yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 375. Bahwasanya kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa minan nubuwati illal mubasysyirat. Tidaklah tersisa dari kenabian kecuali al-mubasysyirat. Qalu wa mal mubasysyirat? Para sahabat bertanya, yang dimaksud dengan al-mubasysyirat itu apa wahai Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-ru'ya as-salihah. Mimpi yang benar, mimpi yang benar. Ya, al-mubasysyirat ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah. Ya, seorang hamba yang melihat sesuatu di dalam tidurnya bisa dua hal. Yang pertama, bisa jadi itu adalah mimpi yang benar sebagai mubasysyirat, sebagai kabar gembira. Ya, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan masa depan kepada dia di dalam mimpi. Terkadang ketika kita terjaga, sedang tidak tidur, kita melihat sesuatu, kayaknya saya pernah merasakan ini ya, saya seperti pernah ke tempat ini ya, pernah melihat ini dan itu di mana ya? Nah, mungkin itu di dalam mimpi. Ya, Allah Subhanahu wa taala pernah perlihatkan kita tentang masa depan di dalam mimpi. Ini termasuk al-mubasysyirat. Kemudian jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Ini namanya ru'ya salihah, mimpi yang benar. Bisa jadi yang kedua, mimpi itu yang disebut dengan al-hulm. Al-hulm. Ha lam mim, hulm. Hulm itu berasal dari syaitan. Mungkin kita pernah bermimpi buruk, mimpi ketemu jin, mimpi dikejar-kejar binatang buas misalnya, atau mimpi terjatuh dari tempat yang tinggi. Allah, ya itu mimpi-mimpi buruk lah pokoknya. Maka itu disebutnya al-hulm. Yaitu berasal dari syaitan. Faedah yang kedua, tadi sudah sebutkan yang pertama, bahwasanya mimpi itu bisa dari Allah atau dari syaitan. Kalau dari Allah disebutnya ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Kalau mimpi dari syaitan disebutnya al-hulm. Yang kedua, ar-ru'ya la yaraha ilal mu'min. Ya, mimpi atau ru'ya yang salihah itu biasanya tidak terjadi kecuali pada orang yang beriman. Waqad turalahu, terkadang diperlihatkan kepadanya pada sebuah keadaan yang berkaitan tentang dirinya. Ya, sebagai apa? Sebagai ikroman, sebagai pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan ini tentu saja sedikit sekali terjadi. Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran-gambaran tentang masa depan. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada orang yang beriman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Maka siapa saja yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi dengan ciri-ciri yang benar, ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tersebar di dalam kitab Asy-Syama'il. Ada kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, dan ada syarahnya yang disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq misalnya bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. Ada di situ ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di buku-buku sirah, di buku-buku sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka kalau kita diperlihatkan Nabi SAW, maka itu adalah ya busyra, ya busyra. Dan syaitan tidak akan bisa menyerupai Nabi SAW. Dia cuma bisa ngaku-ngaku. Dan syaitan itu bohong, ya, pendusta. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah bahwasanya mimpi merupakan bagian dari kenabian. Ya, ar-ru'ya juz'un min ajza'in nubuwah. Sebagaimana dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah juga yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Idzaq tarabaz zamanu lam takad ru'yal mu'min takzibu wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah." Dalam riwayat Imam Bukhari nomor 404, Imam Muslim, riwayat Imam Muslim nomor 2263. Ya, kata Nabi SAW, "Idzaq tarabaz zamanu," jika zaman sudah mulai dekat, maksudnya waktu semakin cepat. Ya, waktu semakin cepat, ya, sehingga sudah semakin dekat hari kiamat. Sudah semakin dekat hari kiamat. Maka lam takad ru'yal mu'min takzib. Ya. Terkadang ru'ya mu'min, mimpi seorang mukmin itu ya takzib, dusta, bohong. Ya. Maka tidak boleh kita bohong ketika melihat di dalam mimpi. Misalnya mimpi A tapi ceritanya B. Ya berarti bohong. Wa ru'yal mu'min, dan mimpi seorang mukmin itu juz'un, bagian dari min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Ya, ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mimpi itu termasuk juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dan tentu saja ini adalah mimpi yang shadiqah, mimpi yang benar. Kalau ada orang mimpi tapi bohong, ya tentu saja tidak benar. Ya. Dan ketika orang jujur dalam berkata, maka dia akan menjadi cahaya di dalam hatinya, sehingga semakin kuat pengetahuan dia. Berbeda dengan orang yang suka bohong, ya, maka hatinya akan semakin gelap. Gelap. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzah, aw ka'annama ra'ani fil yaqzah. La yatamassalu syaitanu bi." Muttafaqun alaihi. Ini tadi sudah kita singgung. Kata Nabi SAW, siapa saja yang melihat aku di dalam tidurnya, maksudnya pernah bermimpi melihatku, fasayarani fil yaqzah, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Au ka'annama ra'ani fil yaqzah, atau seakan-akan dia melihat aku dalam keadaan terjaga. Ini keraguan dari perawi hadisnya. La yatamassalu syaitanu bi, syaitan tidak bisa menyerupai diriku, kata Nabi SAW. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari nomor 383 dan Imam Muslim nomor 11 dan juga nomor 2266. Iya. Berarti dalam hadis ini kita bisa ambil faidah, setan tidak bisa menyerupai jasad Nabi. Setan tidak bisa menyerupai jasad Nabi. Tadi kalau misalnya dia ngaku-ngaku Nabi, ya dia bohong, dia tukang bohong. Apalagi orang yang nggak ngerti, nggak pernah belajar tentang ciri-ciri fisik Nabi SAW di dalam kitab Sirah Nabawiyah atau dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, maka dia bisa dibohongin. Seperti ciri-ciri Nabi SAW yang disebutkan oleh para ulama dalam hadis-hadis Nabi SAW yang lain, disebutkan bahwa Nabi SAW rambutnya tidak keriting, tidak lurus, tapi bergelombang, ya, panjang sebahu, ya, sebahu. Nabi SAW wajahnya putih, jidatnya lebar, kemudian juga alisnya menyerupai busur panah, hidungnya mancung, matanya hitamnya sangat hitam, putihnya sangat putih, gitu ya. Kemudian pipinya juga ada kemerah-merahan, apalagi kalau Nabi SAW malu, tersipu, ya, ini nampak sekali. Perawakan Nabi SAW tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang. Dadanya bidang, dadanya bidang, bahunya tegak, jalannya tegak. Ya, ini diantara ciri-ciri fisik Nabi SAW yang nampak ada di wajah misalnya. Kalau misalnya kita mimpi melihat Nabi SAW, kemudian ada orang ngaku-ngaku Nabi, saya adalah Nabi Muhammad SAW, tapi rambutnya keriting, keribu, itu bukan Nabi SAW. Itu syaitan. Karena syaitan tidak bisa menyerupai fisik Nabi SAW.
Begitu juga kalau misalnya ada orang di dalam mimpi ngaku-ngaku nabi tapi kulitnya hitam, ya kayak orang Afrika misalnya, maka itu bukan nabi, itu syaitan. Karena nabi kulitnya putih, nabi kulitnya putih, tapi putihnya tidak putih seperti albino ya, putihnya putih-putih bagus, putih-putih bagus, putih-putih seperti bersinar gitu ya. Dan juga kulit nabi bukan seperti sawo matang, coklat, tidak, tapi putih. Kulitnya Nabi SAW putih. Jadi kalau ada ngaku-ngaku datang kepada kita dalam mimpi, orangnya pendek, kuntet, cebol, ya saya Nabi. Oh, Nabi nggak cebol, Nabi nggak kuntet, Nabi perawakannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang. Itu Nabi SAW. Jadi syaitan tidak bisa menyerupai tinggi Nabi, tidak bisa menyerupai fisik Nabi SAW. Ya, kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil, ar-ru'ya as-sadiqah taqa'u ala wijhatiha fil yaqzah. Terkadang mimpi yang benar itu bisa jadi kenyataan. Ya, mimpi yang benar itu bisa jadi kenyataan. Ya, kita ini tadi sudah disebutkan, ini adalah salah satu busyra, kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, di antaranya dengan mimpi. Yang dimaksud dengan melihat Nabi SAW, faedah yang ketiga adalah melihat Nabi SAW berdasarkan tadi ciri-ciri Nabi SAW yang sudah diketahui di dalam kitab-kitab syama'il. Dalam kitab-kitab syama'il yang menyebutkan tentang ciri-ciri fisik Nabi SAW dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oleh karena itu Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala pernah berkisah tentang seorang laki-laki yang mengaku melihat Nabi SAW dalam mimpi. Kemudian Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, sifli alladhi ra'aitahu. Coba ceritakan kepadaku apa yang engkau lihat. Apa yang engkau lihat dalam mimpi. Kalau ternyata dia menceritakan sifat-sifat Nabi SAW benar, sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab-kitab syama'il, ciri-ciri Nabi SAW, fisik Nabi SAW dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka benar itu adalah Nabi SAW. Tapi kalau ternyata yang dia ceritakan ya, berkaitan dengan Nabi SAW itu sama sekali tidak benar, tidak seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab syama'il, maka itu adalah bukan Nabi, bukan Nabi SAW. Allahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang selanjutnya itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallahi ta'ala falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha." Wa fi riwayatin fala yuhaddits biha illa man yuhibbu. Wa idza ra'a ghayra dzalika mimma yakrahu fa innama hiya minasyaiton falyasta'iz min syarriha wala yazkurha li ahadin fa innaha la tadurruhu muttafaqun alaihi. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, jika seorang di antara kalian bermimpi yang dia sukai, dia bermimpi melihat dalam tidurnya sesuatu yang dia sukai, fa innama hiya minallahi ta'ala, bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka falyahmadillaha 'alaiha, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan alhamdulillah. Wal yuhaddits biha, dan boleh dia ceritakan. Boleh dia ceritakan. Dalam riwayat yang lain, fala yuhaddits biha illa man yuhibbu. Ya, jangan diceritakan kecuali yang dia suka aja. Kecuali yang dia suka. Wa idza ra'a ghayra dzalika mimma yakrahu fa innama hiya minasyaiton. Dan ternyata kalau misalnya dia bermimpi sesuatu yang dia tidak sukai, maka itu adalah dari syaitan. Falyasta'iz min syarriha, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan syaitan. Wala yazkurha li ahadin, dan jangan diceritakan ke orang. Fa innaha la tadurruhu, maka hakikatnya mimpi itu tidak akan memudaratkan dia. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dan walaysa huwa fi sahih Muslim min hadis Abi Sa'id. Adapun hadis riwayat Imam Muslim bukan berasal dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, tetapi dari hadis Jabir
dan Abi Qatadah radhiyallahu taala anhuma. Jadi dari sini kita bisa ambil faedah bahwasanya mimpi yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mimpi yang buruk itu berasal dari syaitan ya. Atau emang berasal dari takhlitun nafsi, berasal dari jiwa, berasal dari jiwa. Itu disebut dengan al-hulm. Adapun yang kedua, amaratu ru'ya salihah an yaral abdu ru'ya yuhibbuha. Tanda ciri mimpi yang benar adalah ketika dia bermimpi, mimpi tersebut dia sukai. Ya. Misalnya bermimpi mendapatkan sesuatu yang dia sukai, bermimpi pergi ke sebuah tempat yang dia sukai, misalnya bermimpi ke Masjidil Haram, atau dia bermimpi ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia mimpi pergi haji, mimpi umroh, masya Allah ya. Itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh diceritakan, boleh kalau dia suka. Kalau nggak suka ya nggak usah diceritakan juga tidak mengapa. Adapun kalau misalnya dia bermimpi yang dia tidak sukai, bermimpi buruk, itu berasal dari syaitan. Oleh karena itu sepatutnya bagi seorang hamba, jika dia bermimpi yang dia sukai, hendaknya dia memuji Allah, alhamdulillah. Dan ketika dia bermimpi dengan mimpi yang buruk, maka hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Allahu a'lam bishawab. Kemudian hadis selanjutnya, hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, ar-ru'ya as-salihah wa fi riwayatin ar-ru'yal hasanah minallah wal hulmu minasyaiton. Faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfus an shimalihi thalasan wal yata'awwaz minasyaitoni fa innaha la tadurruhu, muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW, ar-ru'ya as-salihah, dalam riwayat yang lain sebutin ar-ru'ya al-hasanah. Mimpi yang baik, mimpi yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-hulmu, mimpi yang tidak baik, mimpi buruk, itu berasal dari syaitan. Siapa saja yang melihat atau bermimpi sesuatu yang dia tidak sukai, hendaknya falyanfus an shimalihi salasan. Hendaknya dia meludah meniup dengan disertai ludah sedikit aja ke arah kiri 3 kali. Ya. Kalau di belakang di kiri kita ada istri kita, gimana Ustaz? Ya ngeludahnya cuma sekedar aja ya, jangan banyak-banyak. Ya, yang dinamakan an-nafsu, an-nafas itu artinya meniup disertai dengan ludah sedikit. Ya, disertai dengan ludah sedikit. Nafkhun latif, tiupan yang ringan. Ya, tidak ada ludah yang banyak, tapi ya ada ludah sedikit saja ya. Sebagian ulama mengatakan la riqa ma'ahu, tidak ada ludahnya, ludahnya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Allahu a'lam. Yang pasti an-nafs itu adalah tiupan yang latif, yang ringan. Ke arah kiri 3 kali. Kemudian setelah itu wal yata'awwaz minasyaitoni. Kemudian dia berlindung minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari syaitan. Fa innaha la tadurruhu. Sungguhnya itu tidak memudaratkan dia. Di sini riwayat Imam Bukhari nomor 338 dan Muslim nomor 2261. Dalam riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi salasan." Dalam riwayat di sini disebutkan al-basaq atau yabsuq, meludah. Ya, meludah. Berarti ada ludah di situ. Ada ludah. Wal yasta'iz billahi minasyaitoni salasan, dan dia minta perlindungan kepada Allah dari syaitan 3 kali. Wal yatahawwal an janbihi allazi kana alaihi, dan dia merubah posisi. Yang tadinya misalnya ngadep kanan, ngadep ke kiri atau celentang, merubah posisi pokoknya lah. Di sini riwayat Imam Muslim nomor 2262. Ya. Dari sini kita bisa ambil faidah. Sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwasanya mimpi itu ada 2, ada yang benar dari Allah, yang buruk itu dari syaitan. Dari sini juga kita bisa ambil faedah juga ilajur ru'ya, cara mengobati dari mimpi buruk, ya.
Yang pertama, meludah ke kiri, ya, disertai dengan nafas, disertai dengan tiupan 3 kali. Ingat ya, ludahnya jangan banyak-banyak. Ya biasa, sedikit saja, sedikit saja. Yang kedua, al-isti'adzatu minasyaitonir rajim salasa marrat. Kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan 3 kali. Yang ketiga, at-tahawul anil janbi alladzi kana alaihi. Dia merubah posisi. Ya, tadinya celentang, ya kita ngadep ke kanan. Kalau misalnya tadi ngadep ke kiri, kita ngadep ke kanan. Pokoknya merubah posisi lah. Merubah posisi. Dari sini juga kita bisa ambil faidah. Ar-ru'ya shalihah busyra lil mu'min. Ini sering kita ulang tadi ya. Maksudnya mimpi yang baik, mimpi yang benar itu merupakan busyra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itu hadis Abul Asqa, Wasilah Ibnul Asqa radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Inna min a'zamil fira an yadda'iya rajul ila ghairi abihi aw yuriya ainahu ma lam tara aw yaqula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yakul." Rahul Bukhari. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 540 dan 427 dari hadis Abdullah bin Umar secara ringkas. Adapun hadis ini berasal dari sahabat Abul Asqa, Wasilah Ibnul Asqa radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Inna min a'zamil fira." Sungguhnya dusta yang paling besar, an yadda'iya rajul ila ghairi abihi. Seorang mengklaim, ya, menasabkan kepada selain bapaknya. Ini nggak boleh. Ini termasuk kedustaan yang paling besar. Yang kedua, atau yuriya ainahu malam taro. Dia diperlihatkan dengan matanya padahal dia nggak melihat sesuatu. Seperti misalnya mimpi A tapi ceritanya B. Iya. Mimpi B ceritanya C. Ini bohong. Dusta dalam mimpi, ya. Artinya dusta dalam menceritakan mimpinya dia. Yang ketiga, au yaqula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam malam yaqul. Dia mengatakan sesuatu dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi tidak mengatakan demikian. Nah, sini riwayat Imam Bukhari. Dari sini kita bisa ambil faidah, ada 3 kedustaan yang kata Nabi SAW a'zamul fira. Fira itu artinya al-kadzib. Jamak dari firyah. Ya, artinya dusta yang besar. Ada 3 dusta yang besar. Inna min a'zamil fira. Sungguhnya dusta yang paling besar adalah yang pertama, kata Nabi, seorang mengklaim menasabkan kepada seorang yang bukan bapaknya. Dia bukan bapak kandungnya, tapi dia menasabkan kepada dia. Kepada selain bapaknya. Ini tidak boleh. Hukumnya dosa besar, ya. Seperti dahulu Nabi SAW pernah mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anak, maka dipanggilnya Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegur. Ini menunjukkan tidak boleh. Yang kedua yang disebut dengan a'zamul fira, dusta yang paling besar adalah au yuriya ainahu ma lam tara. Dia bermimpi sesuatu tapi menceritakannya lain. Mimpi A tapi ceritanya B. Ini termasuk a'zamul fira, termasuk sebesar-besar kedustaan. Dan juga termasuk sebesar-besar kedustaan adalah berkata atas nama Nabi yang Nabi tidak mengatakan hal tersebut. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya al-kadzibu fi ru'ya kadzibun 'ala Allah. Orang yang dusta menceritakan mimpinya berarti dia dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang memberikan mimpi itu ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mimpi benar, kalau mimpi baik. Ya, kalau mimpi buruk berasal dari syaitan. Yang kedua, al-kadzibu 'ala Allah laisa kal kadzib 'alal makhluqin. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala tidak seperti, ya, bukan seperti berdusta atas nama orang lain atau atas nama makhluk. Ya, tentu saja dosanya lebih besar. Dari sini kita juga bisa ambil faedah peringatan agar ya tidak boleh kita berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk dosa besar yang paling besar dan hukumnya haram. Haram. Dan yang terakhir, Islam itu sangat menganjurkan yang namanya jujur. Jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, ya. Walaupun ya sekalipun dalam bermimpi, ya. Kalau kita suka, kita ingin menceritakan mimpi kita, silakan ceritakan, tapi jujur, nggak boleh bohong. Kalau kita nggak mau menceritakan, ya nggak usah diceritakan, juga tidak ada masalah. Mimpi itu seperti burung yang hinggap, ya. Kalau kita ceritakan, mungkin bisa terjadi, ya. Kalau burung hinggap itu kemudian kita tangkap, ya, kita tangkap, bisa
terjadi. Kalau kita nggak ceritakan ya sudah nggak masalah. Begitu juga mimpi buruk, nggak ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Jangan terlalu berlebihan ya. Mimpi buruk diceritakan nanti akan menjadi kenyataan. Dari mana dalilnya? Ya, dari mana dalil? Kalau mimpi baik mungkin, tapi kalau mimpi buruk ya lebih baik nggak usah diceritakan lah. Ya, tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Kita minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.